Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kelanjutan kajian tahsin Al-Quran pada malam hari ini, kita awali dulu dengan bacaan Fatihah dan salawat. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sa'iri ikhwanil anbiya wal mursalin wa alihim wa ashabihim al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. لصاحب الحزب طريقة مولانا أبي المداد في المساجد المؤسس نهضة النطاق المغفور له الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الفانشاوري لأصوله وفروع المحبين. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين والوالدين والمشايخنا مشايخنا ولمن حقنا علينا وللناهضين والناهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. Untuk semua pengurus baik dari periode pertama sampai saat ini dan seterusnya, beliau sebagai pewakif atau yang berwakaf untuk keempat masjid, imam masjid, para nadir beserta seluruh keluarga beliau yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan diampuni segala khilaf dan salah beliau, dinaikkan derajat beliau, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup mudah-mudahan senantiasa dikaruniakan kesehatan dan keafiatan. Al-Fatihah. Untuk semua keluarga, anak cucu yang sedang menuntut ilmu, belajar maupun yang mencari rezeki, semoga beliau mudah-mudahan mereka dijabah segala cita-cita dan hajatnya, dimurahkan, dipermudah peroleh rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan keberkatan selalu bersama mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin, وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله
salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qa'imi bi huquqillah ma daqat illa wa farajah Allah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa hafadh wa ayyid anhum talatan fil alamin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ammir nahdhat talatan ad-diniyah al-islamiyah ala madhhab ahli sunnah wal jamaah ila yaumiddin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وارزقنا زيارة الحرمين الشريفين كرات مرات بحق محمد صلى الله عليه وسلم amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Umum Pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pancor bersama seluruh jajaran pengurus yang sempat hadir pada malam hari ini, Ibu Ketua Pengajian Majelis Ta'lim Hajah Fatmah bersama seluruh jajaran dan anggota, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Majelis Ta'lim, Majelis Tahsin Al-Quran, Masjid Besar At-Taqwa, kaum muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari Selasa di awal tahun baru 2023, atas izin perkenan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan insyaallah kajian tahsin Al-Qur'an, qiraat atau bacaan Imam Asim yang diriwayatkan, yang disampaikan melalui Imam Hafiz, dilanjutkan oleh murid-murid beliau, di antaranya Imam Asy-Syatibi atau Asy-Syatibiyah, yang pada tahun ini, awal tahun ini, insyaallah kita masuk tahun yang ke-7 jika tidak salah, atau masuk tahun ke-7. Karena dulu di awal tahun 2017 ya, kita telah memulai pelaksanaan kajian tahsin Al-Quran, dan kita memulai pula dengan dasar-dasar tajwid atau tajwid dasar yang berupa hukum bacaan nun sukun dan tanwin atau tanwin. Begitu pula dengan huruf-huruf yang berkaitan, yang bersambung dan huruf-huruf hijaiyah yang 30 atau 29 atau 28. Begitu pula bagaimana cara membaca atau pembacaan mim sukun jika bersanding dengan huruf yang 30 atau 29 atau 28. Dan ketika itu dikelompokkan secara garis besar menjadi 2 cara baca, yaitu bacaan yang temponya 1 ketukan atau 1 harokat, yaitu pada hukum bacaan izhar halqi, kemudian idgham bila gunnah, dan izhar wajib atau wajib izhar. Nah, sedangkan yang dibaca 2 harokat seluruhnya dibaca mendengung,
yaitu idgham bi gunnah, kemudian iqlab dan ikhfa haqiqi kepada hukum nun sukun atau tanwin. Nah, sedangkan dalam hukum bacaan mim sukun juga terbagi dua secara garis besar. Yang dibaca satu harokat adalah jika huruf mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba, itu dibaca satu harokat. Sedangkan apabila mim sukun bertemu dengan sesama mimnya yang dikenal dengan idgham mimi atau idgham mutamathil lain atau idgham lain, maka dia dibaca dua harokat. Begitu pula ketika dia bertemu dengan huruf ba yang dikenal dengan ikhfa syafawi. Pada malam hari ini kita akan menelaah, mengkaji, berdiskusi tentang makharijul huruf atau makhraj, tempat-tempat keluarnya huruf yang 30 itu dengan karakteristiknya masing-masing atau sifat-sifatnya masing-masing yang dikenal dengan sifatul huruf. Terkadang boleh jadi kita menyamakan, menganggap sama antara makhraj huruf dengan sifat huruf. Padahal dari segi pelafalan atau pelafazannya saja berbeda. Makhraj, kharaja, dari kata-kata kharaja, telah keluar. Makhraj, tempat keluar. Begitu pula sifat atau ciri-ciri khusus yang ada pada huruf-huruf yang 30 itu atau huruf yang 29 itu atau huruf yang 28 itu. Nah, sudah tentu agar mudah-mudahan dengan kita menelaah, mengkaji, bermudzakarah, berdiskusi tentang makhraj huruf atau makharij huruf ini, begitu pula dan sifat-sifat huruf itu, kita semakin paham, dan setelah kita paham, kita dapat membaca Al-Quran dengan baik. Karena memang oleh para ulama, oleh para pakar, oleh para ahli, bahwa setiap orang yang ingin membaca Al-Quran atau bacaannya baik, maka harus menguasai 3 komponen. Mana ketiga komponen itu? Makharijul huruf, sifatul huruf, dan riyadatul lisan. Melatih, ya, senantiasa tetap berlatih, melenturkan lisan atau sehingga lisan tidak kaku ketika mengucapkan masing-masing huruf itu. Kenapa perlu latihan dan sampai kapan latihan itu? Ya sampai hembusan nafas yang terakhir. Jadi bukan begitu kita tamat Al-Quran, ketika kita baru sekali tamat, kemudian diarah berpakaian haji, ketika SD atau SMP atau ibtidaiyah atau sanawiyah, kemudian selesai, tidak. Karena masih banyak cabang-cabang ilmu tentang cara baca Al-Quran itu sendiri. Nah, seperti tadi, dari segi atau dari sudut cara baca nun sukun atau tanwin saja begitu banyak, tapi dikelompokkan tadi menjadi 2 cara. Itu cara membaca yang panjang 2 harokat dan pendek satu harokat. Nah, dengan sudah tentu dalam satu kali pertemuan, ya, bukan kita bahas dalam satu kali pertemuan yang 30 huruf itu atau 29 huruf itu atau 28 huruf itu, tapi
mudah-mudahan kita lihat situasi ya. Tapi paling tidak, mudah-mudahan dengan sampaikan mungkin 1 atau 2, 3 huruf, nanti kemudian kita praktikkan pada surah Al-Baqarah ya, pada surah Al-Baqarah. Karena kemarin alhamdulillah ya, di akhir tahun 2022 ibu-ibu, bapak-bapak yang sempat hadir pada saat itu telah menerima ijazah cara baca Al-Quran qiraat Imam Asim riwayat Hafiz Thariq Asy-Syatibiyah. Dan begitu pula malam ini dan malam-malam selanjutnya kita terfokus pada bacaan Imam Asim riwayat Hafiz Thariq Asy-Syatibiyah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah sekalian, untuk makharijul huruf atau makhraj huruf yang pertama pada malam ini itu ada huruf mad. Huruf mad, mana huruf mad? Alif yang berbaris atas sebelumnya, kemudian huruf wawu sukun yang sebelumnya ada huruf yang berbaris dapan atau dhammah. Begitu pula huruf ya sukun yang sebelumnya ada huruf yang berbaris kasrah. Jadi makhrajnya di mana? Pada al-jauf atau rongga mulut. Jadi huruf mat itu a, u, i atau a, i, u itu letak makhrajnya atau jalan keluarnya, tempat keluarnya di rongga mulut atau dikenal dengan al-jauf. Bukan di hidung ya, tapi i, u atau u, a, i, u dan seterusnya. Jadi makhraj atau nama tempat keluarnya pada al-jauf atau rongga mulut. Lalu apa ciri-cirinya atau sifat-sifat huruf mat yang tadi? Ya tergantung ya dan huruf yang mendahuluinya. Jika hurufnya seperti qaf, maka dia tebal. Qaf bukan a gitu, bukan alala, dia tebal qalal. Dan bibir tidak dimonyongkan. Biasa-biasa saja qaf. Yang bergerak itu di dalam rongga mulut qaf. Bukan bukan ya tadi qaf. Mirip ya. Bukan sama tapi mirip. Jadi huruf mat yang 3 itu alif yang didahului huruf sebelum baris atas, ya yang sebelumnya didahului huruf yang berbaris kasrah atau baris bawah, waw sukun yang didahului oleh huruf yang baris dhammah atau dapan, itu makhrajnya atau tempat keluarnya di rongga mulut atau al-jauf. Sifatnya tadi tergantung huruf sebelum mat itu. Jadi mat, huruf mat ada 3. Makhrajnya di mana? Di rongga mulut atau yang dikenal dengan al-jauf. Kita ulang. Huruf mat ada 3. Alif dahulu sebelumnya oleh huruf yang berbaris atas, a, ba, ta, ta. Begitu huruf ya yang sebelumnya didahului oleh huruf yang berbaris kasrah atau baris bawah, i, bi, ti, i dan seterusnya. Begitu pula huruf wawu sukun yang didahului oleh huruf yang berbaris dhammah atau dapan. Nabi nama makhrajanya al-jauf. Nabi al-jaufu atau rongga mulut. Nah, sedangkan sifatnya tergantung huruf yang mendahului sebelumnya. Oke? Al-jauf adalah makhraj dari huruf mad. Mana huruf mad? A, I, U, A, I atau I, U, A. Nanti kita
Umpamanya zalika alkitab fihi yu'minun. Nah, contoh, jadi bukan yu'minun, tidak digiring ke hidung ya, tidak digiring ke alladzina yu'minuna bil ghaib, tidak ya, tidak. Yang kedua huruf ba. Huruf ba. Di mana makhrajnya? Intibaqus syafatain. Pada dua perut bibir sebelah dalam. Ba. Jadi bukan ba, tapi ba. Bukan ba. Kalau ini berarti sebelah luar, ba. Beda dia kan? Ba. Tapi kalau huruf bibir sebelah luar jadi ba. Tapi kalau yang di dalam ba, dia agak nyantai ya, Jadi huruf ba makhrajnya dua huruf bibir sebelah dalam. Ba. Coba ba. Kalau diraba, kalau di ba. Dan kalau huruf bibir sebelah luar jadi ba, pakal ya, ba. Kental dia, ba. Tapi kalau bibir sebelah dalam, ba. Nah, itu makhraj huruf ba, yaitu dua huruf bibir sebelah dalam atau intibaqus syafatain. Kemudian huruf ba ini memiliki karakter atau sifat ciri-ciri khusus. Ketika dilafazkan, dia memiliki sifat al-jahr. Apa arti al-jahr? Sewaktu diucapkan, napas kita tertahan. Coba ba. Tertahankan gitu. Ba. Tak lancar dia, tertahan dia. Ba. Kesandak. Tertahan, tertutup. Ba. Jadi sifat yang menonjol atau bukan yang menonjol, sifat satu huruf itu memiliki paling tidak lima ciri-ciri khas, lima karakter atau 5 sifat. Nah, termasuk huruf ba ini memiliki sifat atau ciri jahar. Apa arti jahar? Kalau dalam makna bahasa, letterlek, jahar artinya jelas. Tetapi kalau dalam istilah tajwid pada sifat huruf ba, jahar artinya ketika diucapkan napas tertahan. Coba penunggu ibu-ibu, bapak-bapak praktekan ba, tertahan kan gitu. Ba. Napas tertahan. Selain napas tertahan, sifat yang kedua asyiddah. Apa arti syiddah? Suara pun ikut tertahan. Kan suara tidak terdengar ya. Ba. Nah, tertahan suara. Jadi napas dan suara juga ikut tertahan. Yang pertama sifatnya jahar. Nabi makna jahar, napas tertahan ketika diucapkan. Yang kedua asyiddah atau syiddah. Nabi makna syiddah, suara tertahan. Coba dipraktekkan aja sambil kita amati, sampai kita catat, oh ya betul. Jadi kita tidak sembarang mengucapkan, tapi kita betul paham, kita betul-betul menikmatinya, memahaminya. Oh iya ya, waktu kita ucap huruf ba, ternyata napas tertahan. Ba. Begitu pula suara tertahan, syiddah. Ba. Kemudian sifat yang ketiga pada huruf ba adalah istifal, safala.
Apa dalam makna bahwa ketika diucapkan pangkal lidah tidak bertemu langit-langit. Beda huruf ko. Langit-langit apa adal ta berbeda. Pangkal lidah tidak bertemu langit-langit. Coba kan ba. Bukan wo, go. Misalnya ada ba. Ciri-cirinya saja ya. Istifal. Pangkal lidah tidak bertemu langit-langit. Beda dengan huruf ko. Langit-langit betul ko. Sifat yang keempat infitah. Otomatis ya ketika huruf ba diucapkan sebagian besar permukaan lidah dan langit-langit terbuka atau tidak bertemu. Sebabkan ba bukan ya. Sulit ya. Infitah otomatis ya. Sebagian besar permukaan lidah dan langit-langit terbuka. Otomatis terbuka atau tidak bertemu. Nah, sifat yang kelima yang paling kita kenal huruf ba adalah qalqalah. Nabi qalqalah atau memantulkan suara tambahan. Nah, kalau ini populer ya, huruf ba termasuk huruf yang memiliki sifat qalqalah, yaitu memantulkan suara tambahan. Ab, bab, fab, tab. Nah, qalqalah ini ketika dipraktikkan apabila huruf ba itu akhir bacaan atau ketika kita berwaqaf berbaris tasydid, maka dia lebih besar dari qalqalah kubra. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada jeda, ada selang. Ada jeda, ada selang. Wa tab. Tidak langsung wa tab, tapi wa tab. Qalqalah akbar. Lebih besar dari kubra. Jadi huruf ba yang paling kita kenal sifatnya adalah, atau yang sering kita dengar, huruf ba memiliki sifat qalqalah. Padahal dia memiliki beberapa sifat tadi. Ada 5 sifat. Yang pertama, dia jahar, napas tertahan. Oh tentu. Uji. Benar tak napas tertahan? Tertahan napas. Yang kedua, syiddah. Suara ikut tertahan. Betul. Tidak terdengar suara kita. Nah, kemudian pangkal lidah juga tidak bertemu dengan langit-langit. Kan tidak bertemu lagi. Kemudian secara otomatis dia terbuka. Kemudian yang terakhir, yang kelima, qalqalah. Mari kita sama-sama mengingat. Tadi yang pertama huruf mat, a, i, u, makhrajnya di ala jaub atau rongga mulut. Yang kedua, dia memiliki sifat tergantung huruf yang sebelumnya, artinya tebal tipisnya. Nah, huruf yang kedua, huruf ba, memiliki 5 sifat. Yang pertama jahar, artinya ketika diucapkan napas tertahan. Yang kedua syiddah, ketika diucapkan suara ikut tertahan. Yang ketiga istifal, sewaktu diucapkan pangkal lidah tidak bertemu langit-langit ya. Pangkal lidah tidak bertemu langit. Apakah ada huruf yang bertemu dengan langit-langit? Pada, tapi nanti. Nah, sifat yang keempat infitah. Sebagian besar permukaan lidah dan langit-langit terbuka atau tidak bertemu. Yang kelima, qalqalah. Nah, yang paling sering kita dengar bahwa huruf ba niki memiliki sifat qalqalah atau ciri karakter huruf ba memiliki sifat qalqalah atau suara tambahan. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah.
Mari kita praktekkan pada ayat pertama dan seterusnya di surah Al-Baqarah. Tapi kita awali dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Za adalah huruf mad, sifatnya tadi apa? Sifat huruf mad tergantung dari hurufnya, sedangkan makhrajnya di al-jauf atau rongga mulut. Ta juga huruf mad, la juga ada huruf mad, fi huruf mad juga dari rongga mulut. Sedangkan huruf ba ketika dia fathah maka seperti tadi dia ada suara tertahan, ada napas tertahan, dia istifal, impitah. Tetapi karena dia tidak dibaca lanjut atau tidak berwaqaf, maka ada walaupun ada sedikit qalqalahnya gitu. Ba. Dzalikal kitabu la raiba fihi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Ya, kita ulang bahwa pada materi ini tadi kita udah dua huruf. Yang pertama
huruf mad yang memiliki makhraj di al-jauf atau rongga mulut, sedangkan sifatnya tergantung huruf yang mendahulunya. Lalu yang kedua huruf ba yang memiliki lima sifat. Yang pertama tadi jahar, napas tertahan. Yang kedua asyiddah, suara tertahan. Yang ketiga memiliki sifat istifal, pangkal lidah tidak bertemu langit. Kemudian yang keempat simfita, itu sebagian besar permukaan lidah dalam langit terbuka atau tidak bertemu. Sedangkan yang kelima kolah atau memiliki suara tambahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada maaf, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermohon maaf, Allahumma waffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih Bapak Tuan Guru, jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian pelajaran tahsin pada malam hari ini yang diawali dengan bagaimana kita membaca huruf demi huruf dengan segala sifat dan kaedahnya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan guru kita dan kita semua, kita lebih mendapatkan pemahaman sehingga bacaan Al-Quran kita semakin baik dan semakin benar adanya. Terima kasih. Mari kita tutup pelajaran kita bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.